Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabita Ramazura dengan NPM 217111094. Saya akan membacakan resume dasar-dasar jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jurnalistik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan sarana yang digunakan dalam mencari, memproses, dan menyusun berita serta ulasan mengenai berita hingga mencapai publik atau kelompok tertentu yang menaruh perhatian khusus pada hal-hal tertentu. Jurnalistik adalah pengetahuan tentang penulisan, penafsiran, proses, dan penyebaran informasi umum serta hiburan umum secara sistematik yang dapat dipercaya untuk diterbitkan. Jurnalistik adalah pekerjaan tetap untuk menyampaikan berita, tafsiran, dan pendapat yang bertolak dari berita. Secara teknik, Hari Sumadiria memberikan batasan bahwa jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada halayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Karakteristik media massa dan komunikasi massa dalam dunia jurnalis. Menurut leksikon komunikasi Pradnya Paramita, media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, surat kabar. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Bentuk media massa. Media cetak. Media cetak adalah media yang proses pembuatannya melalui percetakan seperti surat kabar majalah. Ciri umum surat kabar adalah 1. Aktualitas, 2. Publisitas, 3. Perioditas, 4. Universalitas. Isi media massa umumnya terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis tulisan yang merupakan produk jurnalistik atau jenis-jenis tulisan jurnalistik, yaitu ada berita atau news, opini atau views, karangan khas atau features, yang dimana berita atau news adalah tulisan, gambar, audio, atau video berisi informasi atau laporan peristiwa terbaru. Opini atau views adalah tulisan berisi pendapat, analisis, ulasan, atau pemikiran tentang masalah atau isu aktual. Karangan khas atau features adalah tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen atau novel. Foto dan video bernilai human interest termasuk kategori features. Jenis-jenis media massa. Dalam literatur lama, jenis-jenis media massa adalah sebagai berikut. Media cetak. Media cetak adalah media massa yang dicetak dalam lembaran kertas dari segi format dan ukuran kertas. Media massa cetak meliputi koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, buletin. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik adalah jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau audio, atau gambar hidup atau video dengan menggunakan teknologi elektro, yakni radio, televisi, dan film. Radio dan televisi disebut juga media penyiaran atau broadcast media. Yang ketiga ada media online. Media online juga disebut sebagai media daring. Media internet atau media siber adalah media massa yang dapat kita temukan atau disajikan di internet atau situs web. Media online disebut juga situs berita atau news site atau portal berita seperti Republika Online, Detik.com, Kompas Cybermedia, dan FIFA.co.id. Peran media massa. Dennis McQuail mengemukakan sejumlah peran yang dimainkan media massa selama ini, yakni 1. Industri pencipta lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain utamanya dalam periklanan atau promosi. Yang kedua ada sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat. Yang ketiga ada lokasi atau forum untuk menampilkan peristiwa masyarakat. Yang keempat ada wahana pengembangan kebudayaan, yaitu tata cara, metode, gaya hidup, dan norma. Yang kelima ada sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat. Pemetaan media massa di Indonesia. Eksistensi media cetak di tengah media online masyarakat Indonesia saat ini tetap bertahan dengan media cetak. Sementara masyarakat luar sudah berpindah arah ke digital. Adanya jaringan internet telah mengubah cara orang menggunakan media bahkan di seluruh dunia. Perubahan bentuk penyampaian pesan dari cetak menjadi online berdampak pada masa depan media itu sendiri.
Persaingan di media massa sangat kuat. Ketika industri percetakan menjadi lebih mahal, media massa baru muncul, cepat dan murah termasuk melalui internet. Konglomerasi media massa di Indonesia. Konglomerasi media massa merupakan kekuatan dari perusahaan berskala besar dalam memiliki banyak jenis media massa sebagai bagian bisnisnya. Konglomerasi di Indonesia. Konglomerasi di Indonesia menyebabkan satu orang dapat menguasai banyak media muncul, sehingga orang tersebut dapat mengendalikan berbagai media dalam satu waktu. Dari kebijakan yang harus dianut, berita mana yang layak dipublikasikan, nilai-nilai yang dianut, dan sebagainya. Akibatnya, jika media yang tergabung dalam satu grup tertentu, maka berita dan informasi yang disampaikan akan homogen. Selain itu, berita yang disampaikan hanya berita yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Akhirnya, pers tidak lagi dinilai dari seberapa besar nilai berita yang ada, tetapi berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dari pemuatan berita tersebut. Dampak dari konglomerasi. Ada dua dampak dari konglomerasi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, perusahaan bisa saling sharing production dan memanfaatkan fasilitas antar sister company, dan terkadang kita bisa lihat sering terjadi siaran bersama di TV tersebut. Yang kedua, dampak negatif, yaitu penyeragaman informasi yang disampaikan kepada publik yang bisa mengarah kepada penyeragaman opini atas suatu fenomena yang disajikan media. Sekian materi dasar-dasar jurnalistik yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. You whisper, good morning.